Silakan kalau ada Pak Sanusi mau nanya, nggak apa-apa Pak. Lanjut, silakan. Adi, betul Pak Edi. Izin Ustaz, mau tanya Ustaz. Jadi kalau saya perhatikan tentang cerita agama yang Ustaz berikan tadi itu, saya tuh udah kaji tinggi-tinggi sekali Ustaz. Jadi pertanyaan saya ini cuma mungkin kajinya dari bawah Ustaz. Jadi walaupun begitu, saya ingin dijelaskan karena yang saya dengar itu di masjid tadi itu apa yang Ustaz sampaikan tadi bertolak belakang. Jadi contohnya Ustaz mengatakan jadi masa inilah kemudian untuk wujud Allah tadi itu. Nah, ini menyaksikan kata Ustaz. Jadi sekarang kalau di masjid itu begini Ustaz. Kita mau bisa menyaksikan Allah itu setelah kita meninggal, barzah, kemudian masuk neraka, kemudian dicuci di neraka, masuk surga. Di surga nanti baru kita bisa jumpa dengan Allah itu. Kalau begini itu di mana caranya itu bisa apa yang diterangkan di dalam Al-Quran disampaikan itu dengan kaji Ustaz itu tadi nak masuk di akal. Jadi macam mana supaya bisa jelasnya untuk pemahaman itu kami ini yang belum yang di bawah-bawah kajinya Ustaz. Gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya Nabi itu sudah menjabarkan isi Al-Quran itu kepada umat ini. Bahwa isi Al-Quran itu kan cuma 3. Walaupun dia terdiri daripada surat, juz, ayat, namun 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat itu isi kandungannya cuma hanya 3. Akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah itu bicara iman. Jadi ilmu yang berbicara tentang iman atau akidah itu disebut namanya tauhid. Dia berbicara tentang ketuhanan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita akan menyembah dan mengingat akan dirinya. Sekarang kalau kita sudah kenal Allah, sudah kenal Tuhan, esakanlah Allah itu. Jangan sampai ada pembanding daripada dirinya. Kalau masih ada pembanding daripada diri Tuhan, berarti kita belum mengesahkan Allah. Maka ilmu untuk mengesahkan Allah itu namanya ilmu tauhid. Dia bicara iman, dia bicara tentang akidah, itu Al-Quran. Yang kedua adalah ibadah. Nah, ibadah itu bercerita tentang Islam, tentang aturan-aturan hukum syara, halal, haram, sah, batal, mubah, subhat. Bagaimana cara sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berimpak, bersedekah, bersilaturahim, muamalah, semuanya itu dalam ranah namanya ilmu fikih namanya. Jadi ilmu fikih itu dia mengupas tentang Islam tadi. Kemudian yang ketiga itu namanya akhlak. Nah, akhlak itulah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk hati. Ya, itu disebut namanya dengan ilmu tasawuf. Nah, sekarang ketika 3 ilmu itu kan sudah terang dan jelas disampaikan Al-Quran dan dijelaskan pula oleh Nabi. Itulah gunanya hadis itu sebagai bayan terhadap Al-Quran. Jadi hadis itu berfungsi sebagai bayan Al-Quran, maksudnya hadis itu akan memperjelas makna kandungan Al-Quran yang disampaikan oleh Allah tadi itu. Nah, sekarang kalau kita hanya duduk dalam paham ilmu fikih, ilmu syariat untuk mengingat Allah, ya, tentu tidak akan pernah sampai kita kepada hal untuk mengingat dan menyaksikan Allah. Karena ilmu fikih ini dia hanya berbicara tentang praktek beribadah. Salat, ya kan, ruku, itidal, sujud. Dari tata cara salat itu ilmu fikih itu. Makanya Nabi mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan aku salat. Itu yang zahir itu hanya ditangkap oleh ilmu fikih. Tapi dia tidak bisa menyaksikan Allah tadi. Nah, dia bicara tentang hukum-hukum. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi. Kalau kita hanya salatnya secara ilmu fikih, yang rugi itu kita.
Kita menyangka kita ada sholat, sebenarnya kita ini belum sholat. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini, Pak Edi. Ada 2 orang di antara umatku sama-sama mendirikan sholat. Cara berdirinya di dalam sholat sama. Cara rukuknya di dalam sholat juga sama. Cara sujudnya di dalam sholat juga sama. Cara duduknya di dalam sholat tidak berbeda. Namun kualitas sholat di antara mereka bagaikan langit dengan bumi. Nah, langit dengan bumi nggak pernah bersatu, dia tuh jauh kali. Maksudnya ada yang sholat yang menyaksikan Allah, ada yang sholat tidak mampu menyaksikan Allah. Bahasanya sekarang, ada sholatnya khusyuk, ada sholatnya tidak khusyuk. Ada yang sholat hatinya hadir kepada Allah, ada yang sholat hatinya belusukan melala kepada Tuhan. Nah, jadi ini ranahnya ilmu fikih nggak masuk ke sana. Ranahnya ilmu fikih itu hanya memahami bagaimana kaifiyat dan tata cara sholat, termasuk hukum-hukumnya. Nah, ranah untuk menyaksikan Allah tadi itulah tauhid tadi. Jadi kalau tauhid itu betul-betul mengesahkan Allah. Makanya jalan untuk mengesahkan Allah tadi itu jalannya adalah mematikan diri. Kalau diri kita sudah mati, disitulah kita bisa mengenal dan menyaksikan akan Allah itu. Makanya orang yang tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah dikatakan Allah buta. Ya, kalau udah buta di dunia, udah buta di akhirat. Apa kata Allah dalam surat Bani Israil ayat 72? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Nah, artinya barang siapa yang buta di dunia, maka di akhirat juga dia buta. Wa adalun sabilah, dan tersesatlah ia. Nah, buta yang dimaksudkan Allah itu bukanlah buta mata yang ada di kepala, tapi buta mata hati yang ada di dalam dada. Ini yang dipertegas Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu, tapi buta mata hatimu yang ada di dalam dada. Jadi orang yang buta mata hatinya itulah yang dikatakan namanya orang yang buta yang sebenar-benarnya. Jadi buta yang sebenar-benarnya itu adalah sandarannya itu Allah. Kalaulah hatinya tidak hadir kepada Allah, kalaulah hatinya tidak memandang dan menyaksikan Allah, itu yang buta. Jadi kalau dipahami makna ayat itu secara makna hakikinya, kalau kita maknai, siapa yang tidak mengenal dan menyaksikan aku di dunia, maka dipastikan dia tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan aku di akhirat. Siapa yang tidak mengenal dan menyaksikan aku di waktu hidupnya, dipastikan juga dia tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan aku di waktu matinya. Siapa yang tidak mengenal dan menyaksikan aku pada dirinya, dipastikan juga dia tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan aku di luar daripada dirinya. Nah, itulah sebenarnya orang yang buta itu. Jadi melihat dan menyaksikan Allah itu jangan ditunggu mati dulu, berpisahnya ruh dengan tubuh. Tapi mengenal dan menyaksikan Allah itu waktu hidup di dunia. Matikan diri itu secara makna hakikatnya, bukan matinya berpisahnya ruh dari tubuh. Kalau kita mati berpisahnya ruh dengan tubuh, dan itu kita tidak mengenal dan menyaksikan Allah, di waktu mati pun kita tidak akan pernah bisa mengenal dan menyaksikan Allah. Jadi mati di dalam hidup, mati sebelum ajal datang, matikan keakuan dirimu. Allah kan sudah katakan, kata Allah itu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada ini itu bersifat fana, bersifat binasa, tidak ada hapus. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang bako, yang kekal semata-mata hanyalah zat semata-mata. Jadi ketika kita sudah mematikan diri, memfanakan diri, menghapuskan keakuan diri kita ini di hadapan Allah, bahwa diri kita tidak ada, caranya begini, cara mengintikadkannya, la maujudan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud melainkan yang sebenar-benarnya wujud itu hanya Allah. Itu pandangan hati kita tuh. La sami'an bil haqqi ilallah.
Tidak ada yang mendengar melainkan yang sebenar-benarnya mendengar pada diriku itu hanya Allah gitu. La basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang memandang atau melihat melainkan yang sebenar-benarnya memandang dan melihat pada diriku itu hanya Allah. La mutakaliman, tidak ada yang berkata yang sebenar-benar berkata pada diriku itu hanya Allah. La aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang memahami, berkuasa, berkehendak dan hidup pada diriku melainkan yang memahami, yang berkuasa, berkehendak dan hidup pada diriku hanyalah Allah semata-mata. Begitulah kita cara mengiktikadkan bahwa diri kita itu betul-betul enggak ada di hadapan Allah. Jadi pada saat diri kita itu tidak ada dan telah mati, pada saat itu diri Allah lah yang ada. Kalau diri Allah yang ada, maka Allah itulah yang wujud, Allah itulah yang melihat, Allah itu yang mendengar, Allah itulah yang hidup. Di situlah ditanya Allah itu berdiri dengan sendirinya. Tapi kalau ada juga diri yang lain selain daripada diri Allah, itu yang disebut namanya syirik. Jadi antara kita dengan Allah itu ada dua wujudnya tuh. Allah satu, kita satu. Padahal wujud Allah itu mutlak dan diri kita ini wujud yang nisbi. Wujud yang nisbi itu wujud bayang-bayang saja bagi wujud Allah itu maksudnya. Sama dengan meja. Di bawah meja ini apa namanya nih Habib? Kolong bos. Kolong. Sekarang meja ini bukti adanya kolong atau kolong inilah bukti adanya meja? Mana benar tuh Pak Sanusi? Meja ini bukti adanya kolong atau kolong ini bukti adanya meja? Ya mana Habib? Meja itulah bukti adanya kolong. Ya meja itulah bukti adanya kolong. Kalaulah kolong kita katakan bukti adanya meja, andai kata meja ini kita pindahkan atau kita angkat aja sebenarnya tidak ada kolong tuh lagi. Berarti kolong itu ada karena adanya meja. Sekarang kita bawa alam ini bukti adanya Allah atau Allah itu buktinya alam ini? Mana Pedi? Allah itu buktinya dalam. Allah itulah bukti adanya alam, bukan alam bukti adanya Allah. Karena adanya Allah itu tidak pernah bersandar kepada alam. Adanya Allah itu, wujudnya Allah itu tidak pernah bersandar kepada sesuatu, kepada diri kita. Ya, kalau Allah tidak pernah bersandar kepada alam dan kepada diri kita, karena dia cuma yang wujud, itu maksudnya bahwa Allah itulah bukti alam. Allah itulah buktinya segala sesuatu itu. Oleh karena itu, alam dan sesuatu termasuk diri kita ini disebut kolong saja bagi Allah. Kolong. Jadi kolong itu disebut wujud yang nisbi. Kalaulah kolong itu wujud yang nisbi, maka diri kita, alam ini kan kolong. Maka alam dan diri kita ini adalah wujud nisbi, tidak yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah Allah. Allah itulah wujud yang hakiki lagi itu. Jadi jangan sampai ada terpandang wujud yang lain selain Allah pada diri maupun di luar diri. Kalau masih terpandang wujud yang lain selain Allah pada diri dan di luar diri, itu yang dikatakan namanya najis batin tadi. Tidak bisa dibersihkan dengan 7 muara, 7 samudra, tidak bisa dibersihkan. Jadi Ustaz, di sanalah kiranya pertanyaan saya tadi Ustaz. Kalau andaikan kita mau jumpa Allah itu katanya sudah masuk surga Ustaz. Jadi dengan pengajian Ustaz tadi itu saya bisa dapat penjelasan, tapi minta dijelaskan lagi Ustaz supaya paham kami yang memahami tentang awam gitu. Jadi mendengar kaji Ustaz itu ibarat mimpi Ustaz. Kita terima itu, tapi kita nak tahu memanjatnya dari mana bisa sampai ke situ, karena kita sudah bisa menyaksikan Allah tadi. Sementara yang kita pahami, kita masuk surga dulu. Nah, sekarang nak bisa nyata Allah. Iya, itulah kalau kita duduk di syariat, di fikih, kita selalu menjadi hamba surga, hamba pahala. Tak mau kita menjadi hamba Allah. Makanya orang yang ingin tahu lebih dalam tentang Allah, ingin tahu dia lebih dalam tentang surga,
pahamilah namanya ilmu tauhid ini. Jangan hanya sebatas kita belajar ilmu fikih dan ilmu syariat saja. Karena ketiga-tiga ilmu itu wajib hukumnya kita pelajari. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu wajib hukumnya. Nah, ilmu fikih itu berkaitan langsung pada tubuh ini ya. Iya. Karena tubuh ini yang kena hukum. Kalau ilmu tasawuf itu berkaitan langsung dengan hati. Karena hati itu yang akan hadir kepada Allah rasa. Ilmu tauhid itu berkaitan langsung namanya dengan roh. Jadi mau tidak mau mesti belajar. Jangan dicukupkan ilmu kita dalam ranah ilmu fikih. Sebab kalau kita belajar ilmu fikih, ya kan, diberi Allah umur kita 200 tahun misalnya, kita belajar ilmu fikih. Habis umur kita yang 200 tahun itu, ilmu fikih ini belum pernah tamat-tamat. Tidak akan pernah bisa selesai-selesai. Dia ilmu fikih ini sesuai dia dengan perkembangan masa dan zaman. Selagi dunia ini ada, selagi itu pula lah ilmu fikih itu akan berkembang dia. Makanya ilmu fikih kita pelajari tidak akan pernah tamatnya. Karena dia sesuai dengan ruang dan waktu, masa dan zamannya. Namun ilmu tauhid wajib dikhatamkan sebelum mati. Andai kata besok kita mati, nah, maka malam ini udah khatam ilmu tauhid itu. Karena tujuan kita hidup ini bagaimana kita memulangkan kembali rahasia yang telah Allah titipkan kepada kita pada saat langit dan bumi dan gunung-gunung menolak menerima amanah itu. Namun ketika amanah itu diberikan kepada manusia, manusia pegang amanah itu, maka wajib manusia itu memulangkan kembali amanah itu kepada Allah. Kalaulah kita pegang amanah itu adalah bersih dan suci, kembalikanlah amanah itu dalam keadaan bersih dan suci pula. Jadi wajib belajar ilmunya. Terima kasih Ustaz. Ya. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bagaimana mengesahkan Tuhan itu dalam kita beribadah, Ustadz, dalam kita sholat. Saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana pula cara kita mengesahkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kita bekerja, Ustadz. Contoh di sarang kita ini lah, Ustadz. Sekarang nampak Pak Ustadz, nampak sahabat-sahabat bapak-bapak, Ustadz. Nampak meja, nampak gelas, apa yang di depan mata ini nampak, Ustadz. Jadi bagaimana pula cara kita mengesahkan itu, Ustaz? Biar esa Tuhan itu, Ustaz. Ya. Mengesahkan Allah itu tidak pernah dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. Ya, Ustaz. Tidak pernah dibatasi dengan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Mengesahkan Allah itu sepanjang hayat, setiap waktunya, apapun aktivitas dan pekerjaan kita mesti kita mengesahkan Allah. Ya. Jadi jalan mengesahkan Allah itu, kata Ustadz, secara ilmu tarikat, secara ilmu tarikat, hapuskan alam dan diri kita ini dalam pandangan hati. Jadi maksudnya dalam pandangan hati ini diri kita tidak pernah ada. Iya, Ustaz. Dalam pandangan hati kita ini alam dan segala sesuatu tak pernah ada. Kalau udah hapus alam dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah yang wujud pada sekalian alam, baik pada segala sesuatu yang bermacam bentuk rupanya, dan termasuk juga akan diri kita. Kalau sudah nyata Allah yang wujud pada segala sesuatu, pada alam dan pada diri kita, itu artinya kita sudah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi bahasa yang ringan untuk kita pahami, mengesahkan Allah itu maksudnya jangan sampai terpandang yang lain selain daripada Allah. Kalau masih terpandang yang lain selain daripada Allah, itu syirik hukumnya. Nah, disitulah letaknya orang-orang arif billah ya menjelaskan Subhanallazi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang nyata pada segala sesuatu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang sesuatu itu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal yang menciptakan segala sesuatu itulah yang jadi sesuatu itu.
Itu maknanya bahwa Allah itu bertahwil, dia berganti bentuk dan rupa. Kalau Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa pada segala sesuatu dalam wujud yang berbeda, maka jangan pandangan zahir dan pandangan hati kita itu tertipu dengan memandang bentuk dan rupa. Sebab segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah bentuk rupa dirinya juga. Jadi rupanya banyak, wajahnya banyak, namun wujud dirinya satu juga dia. Contoh, ini saya contohkan lah. Ini namanya gelas. Ini namanya piring. Ya. Sekarang gelas dengan piring ini asalnya dari mana? Kaca, Ustaz. Nah, kita pandang kaca. Ketika kaca itu yang sudah nyata jadi gelas, ya kan? Perlukah gelas ini mencari-cari kaca lagi? Tidak, Ustaz. Kenapa tak perlu gelas mencari kaca? Karena udah nyata kaca, Ustaz. Ya, karena gelas itulah yang kaca. Itu maksudnya ketika kita memandang gelas, maka yang terpandang itu adalah kaca. Nah, yang kedua, untuk memandang kaca, lihatlah kepada gelas. Karena gelas itulah wajahnya kaca. Gelas itulah rupanya kaca. Gelas itulah wujudnya kaca itu. Kenapa gelas wujud kaca, gelas nyatanya kaca? Karena gelas itu tiada lain adalah diri kaca itu yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang yang kaca tadi itu sudah berganti bentuk dia. Jadi piring dia, jadi meja kah dia, jadi gelas kah dia, jadi cermin kah dia. Jadi pandangan hati kita jangan tertipu memandang piring, gelas, cermin, dan meja. Karena cermin, meja, gelas, dan piring itu tiada lain adalah diri kaca sebenarnya. Makanya apa bedanya antara kaca dengan gelas? Nah, kalau dibedakan, gelas inilah rupanya kaca. Kalaulah gelas ini rupanya kaca, maka gelas itu yang disebut namanya sifatnya kaca. Sedangkan kaca itu adalah zatnya daripada gelas tadi. Disitulah zat dengan sifat, sifat dengan zat tidak pernah berpisah dia. Nyatanya zat karena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Nyatanya kaca itu karena gelas, zohirnya gelas itu karena kaca. Nah, memandang Allah juga begitu. Allah itu sudah bertahwil, sudah berganti bentuk dan rupa pada segala sesuatu. Itu maksudnya bahwa segala bentuk dan rupa pada segala sesuatu itu tiada lain kenyataan daripada dirinya Allah. Oleh karena itu, jangan mata kita ini tertipu memandang bentuk dan rupa. Kita kan selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal bentuk dan rupa itu tiada lain adalah diri sendiri. Nah, contoh lagi yang saya beri contoh yang banyak biar lebih ringan. Kapas. Nah, kapas ya menjadi benang. Benang menjadi kain. Kain sudah menjadi baju dan celana dia. Itu maksudnya ketika kita memandang baju dan celana, maka yang terpandang itu adalah kain. Ketika kita memandang kain, maka yang terpandang itu adalah benang. Ketika kita memandang benang, maka yang terpandang itu adalah kapas. Jadi jangan dicari kapas lagi. Karena kapas itu sudah nyata pada benang, pada kain, pada baju dan celana. Itu maksudnya ketika kita memandang benang, kain, baju dan celana sudah sama, artinya kita memandang kapas itu. Itu makanya tidak pernah berpisah cerai dia. Itu kalau diumpamakan kata kapas kepada baju dan celana, kepada kain dan benang, wahai benang, wahai kain, wahai baju dan celana. Ini kata kapas nih. Kemanapun kamu berada, dimanapun kamu diletakkan, disimpan,
maka aku selalu hadir bersama dirimu. Nah, kenapa dimanapun baju celana diletakkan, disimpankan, diletakkan tadi, dia hadir beserta baju, kain, dan pakaian tadi. Kenapa? Karena baju dan celana, kain dan benang itu adalah tiada lain diriku sendiri. Itulah maksudnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ini selalu hadir beserta kamu di mana saja kamu berada. Karena keberadaan dirimu itu adalah nyatanya keberadaan aku. Nah, orang yang tidak mampu memandang itu karena dia tidak mengenal akan hakikat rahasia dirinya. Dia masih memandang bahwa dirinya ini adalah sesuatu selain daripada Allah. Bukankah ada yang lain sesuatu, bukankah tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah? Kalau ada sesuatu selain daripada Allah, berarti tidak ada dua wujud namanya. Jadi jangan sampai terpandang ada dua wujud. Itu maksud Ustaz. Satu wujud aja situ. Allah saja. Itulah makna qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad itu artinya esa. Satu yang tidak berbilang. Satunya tunggal. Kalau buliknya bisa digolongkan, namun mapica'ala bisa dilayakkan itu.